Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi MA MPhil yang dirahmati oleh Allah. Semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan malam hari ini, khususnya keluarga Gontor. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini Prof. Hamid bisa bersama kita semua meskipun sedikit tadi ada kesalahan teknis karena memang akhir-akhir ini sinyal ini tidak tahu, belum support habis untuk kegiatan-kegiatan kita dengan luring seperti ini terhadap pemikiran liberal. Karena kita tahu generasi milenial adalah generasi anak-anak kita yang lahir 80 ke atas sampai tahun 2000-an. Generasi ini adalah generasi yang suka berselancar di dunia maya. Maka kalau kita sebagai orang tua akan tentu pikiran-pikiran mereka yang suka berselancar di dunia maya itu akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat-sangat menyesatkan. Karena generasi ini adalah generasi yang sangat inovatif dan kreatif. Liberal yang bebas, insya Allah nanti Prof. Hamid akan menjelentreh-jelentrehkan apa sih liberal itu. Maka tentu kita tidak akan mempunyai generasi yang sekokoh kita. Yakni generasi yang menganggap agama ini adalah ya gado-gado agama. Kita tidak berharap generasi kita ini menjadi generasi yang beragamanya itu ala kadarnya. Yang beragamanya itu hanya sekedar KTP saja. Yang tidak akan meneruskan perjuangan kita yang gigih agar agama yang qawi. Kalau saja kehidupannya sudah tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ringkas lagi, saya menemukan ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan pandangan hidup. Yaitu adalah pikiran, mental, kepercayaan, dan perilaku. Tiga hal inilah sebenarnya yang menjadikan seseorang itu hidup dengan pandangan hidupnya. Jadi setiap orang, ini dalam teori umum ataupun dalam Islam, itu sama saja. Setiap orang itu dibesarkan oleh pikirannya dan keyakinannya, dan dengan pikiran itu dia melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia yakini. Ini teori yang sudah umum, yang namanya worldview, bahasa Belandanya, bahasa Jermannya Weltanschauung, bahasa Inggrisnya worldview, atau bahasa Indonesianya pandangan hidup. Ini adalah hal yang sekarang ini menjadi tren ya dalam membaca sebuah agama atau membaca sebuah peradaban. Kalau lebih detail lagi, saya ingin menggambarkan bahwa remaja kita itu dibesarkan oleh hal-hal yang seperti ini. Pertama adalah sistem pendidikan yang terlalu kognitif. Minim agama, minim pendidikan moral dan mental. Jadi melulu dijejali dengan pengetahuan yang sifatnya pikiran,
tapi perilaku di luar pendidikan itu tidak mendapatkan proporsi yang sesungguhnya. Ini ternyata tidak betul. Kita mendengar akhir-akhir ini pendidikan di dunia ini yang terbaik konon adalah di Finlandia. Ternyata di sana itu pendidikan arahnya adalah dalam pembentukan mental dan moral sosial. Meskipun di sana tidak berbasiskan agama sepenuhnya, tetapi porsi kognitifnya dikurangi, akhirnya siswa itu begitu dia membesar, kesadaran sosialnya, kesadaran disiplinnya, kesadaran mengikuti aturan-aturan sosialnya menjadi sangat tinggi. Kita ini terlalu banyak ajaran yang sifatnya kognitif. Anak-anak SD kita tahu kalau sekolah itu membawa buku 1 koper, ya, pulang tambah lagi dengan tugas-tugas, itu ternyata tidak terjadi di negara-negara barat. Yang kedua adalah kualitas dan orientasi keluarga. Ini pengaruh sangat besar sekali terhadap bentuk apa yang akan dicapai oleh remaja pada masa yang akan datang. Pertama adalah keluarga-keluarga kita ini ya minim agama pada umumnya. Minim agama bukan berarti tidak melakukan syariat. Minim pengetahuan agama sehingga apa yang harus ditanamkan kepada anaknya itu tidak sesuai dengan atau tidak berindikasi agama. Ya, pokoknya prestasi itu yang dikejar oleh orang tua dari generasi milenial ini. Kemudian orientasi keluarga itu, ya, keluarga-keluarga yang berada tidak mau menyekolahkan anaknya ke pesantren atau ke sekolah-sekolah Islam, pasti disekolahkan di sekolah-sekolah yang terbaik di negeri ini atau terbaik bahkan mungkin bisa disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen ya. Kemudian pendidikan di dalam keluarga itu, apakah orang tua itu selalu mengontrol anaknya dalam menjalankan ibadah sholat, puasa, ya, dan lain sebagainya. Ini menentukan bentuk seperti apa nanti generasi milenial yang diciptakan oleh keluarga itu. Kondisi masyarakat. Masyarakat ini kalau saya perkecil ininya gambarannya, secara umum masyarakat ini berpikiran materialistis. Tidak bisa tidak. Sekarang zaman industri, zaman orang mencari pekerjaan, orientasi semuanya diarahkan untuk mencari pencaharian. Ya. Kemudian masyarakat terpelajar ya, pada umumnya adalah sekuler. Kita tidak mudah sekarang ini berbicara agama di tempat-tempat umum. Yang ketiga, akademisi kita, khususnya akademisi Muslim ini, sekarang ini trennya adalah berpikiran liberal. Jadi saya tidak tahu lari kemana generasi milenial kita ini. Nah, perkembangan saintek sementara itu, ya, teknologi gadgetnya dengan informasi, arus informasi yang begitu deras, ya, tidak ada kontrol moral untuk ini. Jadi anak-anak SD pun sekarang ini meskipun disarankan untuk belajar online, ya, terganggu juga dengan arus informasi yang menyesatkan dan justru merusak moral anak-anak. Ini kondisi yang seperti inilah yang membesarkan generasi kita pada saat ini. Akhirnya apa? Cirinya adalah generasi yang memang karena pengetahuannya yang diperoleh tadi begitu mendalam, orientasinya memang secara akademis untuk pengetahuan saintek yang sedalam-dalamnya, maka dia percaya diri dan optimis. Yang kedua, dia berpikiran modern, mudah adaptasi dengan teknologi. Sekarang anak-anak muda sudah tidak lagi asing dengan gadget, dengan teknologi komputer dan lain sebagainya. Nah, sisi lain, orang-orang yang seperti ini terlalu banyak bergelut dengan teknologi informasi, haus perhatian. Dia sendiri tidak mengerti bagaimana dia harus diperhatikan. Ini yang loss of identity di situ, atau mungkin split
personality di sini. Dan di satu sisi harus berprestasi, di sisi lain dia memerlukan orang yang bisa diajak berbicara. Sedangkan di rumah dia tidak bisa berbicara dengan orang tuanya dengan secara terbuka. Makanya dia senang dipuji. Nah, ini saya dari Pak Huda ada informasi anak muda sekarang ini tidak suka untuk dimarahi. Ini saya kemudian menemukan kesamaannya di sini. Maunya dipuji tapi tidak mau dimarahi karena mereka memang tidak terbiasa dengan pendidikan yang keras seperti kita di zaman dulu ya. Yang keenam, tidak ideologis. Jadi di sini anak-anak tidak mempunyai pegangan sama sekali. Tidak ideologis itu artinya juga tidak fanatik terhadap agamanya. Karena fanatisme juga digerus oleh ideologi postmodern di sekarang ini. Dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri generasi kita ini. Kita sangat prihatin dengan kondisi yang seperti begini. Ya. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi adalah tidak semua yang masuk dalam diri generasi milenial ini ya, berupa pikiran dan keyakinan yang mendorong perilaku yang positif. Tidak semuanya yang masuk itu akhirnya informasi yang masuk ke dalam dirinya, keyakinan ataupun bisikan-bisikan dari kiri kanannya di masyarakat itu tidak positif bagi perilakunya. Kita tidak tahu apa yang dibisikkan oleh masyarakat, keluarga dan lingkungannya. Tetapi yang terjadi memang perilaku positif di karangan generasi muda kita ini sangat minim ya. Sangat minim. Sementara itu kita sebagai umat Islam menghadapi satu problem eksternal. Secara internal juga kita ada masalah. Tetapi secara eksternal di hadapan kita ada westernisasi, ada demokratisasi, ada globalisasi, sekularisasi, liberalisasi, hedonisme, materialisme yang menjadi sebuah gerakan atau gelombang yang secara mudah masuk ke dalam negeri kita atau negara-negara Islam yang lain. Itu masalahnya. Saya ingin merujuk sedikit aja mengenai bagaimana keislaman kita ini sesungguhnya. Mengapa begitu rentannya generasi ini terhadap tantangan yang begitu kuat ya. Saya ingin mencoba muhasabah mengenai seberapa sih kualitas syariah kita ini. Syariah itu dalam pengertian yang sempit adalah rukun Islam yang 5. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Ini adalah berislam secara syariah. Belum tentu dengan menjalankan yang 5 ini orang dijamin sudah menjadi seorang mukmin. Tidak semua muslim itu mukmin ya. Dia bisa jadi menjalankan semua ini, tapi masalahnya adalah banyak orang yang menjalankan rukun Islam tetapi minus iman. Ya, dia menjalankan saja. Kenapa saya katakan minus iman? Begitu orang-orang yang seperti ini mendapatkan cobaan, baik cobaan kesenangan atau cobaan yang sifatnya menyedihkan, ya, hilanglah keislamannya. Dia menjadi peminum, dia menjadi pencuri, dia menjadi pezina, dan seterusnya yang memang tidak ada iman. Islamnya adalah Islam pada tingkat rukun, dan itu pun tidak disertai dengan keimanan. Nah, kalau kita muhasabah lebih jauh lagi, ya, pertanyaannya seperti begini, berapa orang umat Islam yang sempurna melaksanakan sholatnya dan berdampak kepada perilakunya? Sholatnya lengkap, puasa bulan Ramadan, haji, umroh berkali-kali. Tetapi begitu mendapatkan cobaan, dia seperti orang yang tidak beriman. Tidak bisa menjalani takdir yang buruk sifatnya. Ataupun orang ini menjalankan kehidupan seperti semula yang penuh dengan maksiat, meskipun dia umroh bolak-balik. Berapa orang yang puasa Ramadannya mencapai takwa ya, dan fitrah di akhir Ramadan. Karena memang puasa ini la'allakum tattaqun. Apakah setiap orang yang berpuasa bulan Ramadan meningkat ketakwaannya kepada Allah?
Ini pertanyaan untuk seluruh umat Islam ya. Kemudian berapa orang kaya umat Islam yang mengeluarkan zakat, infak, sodako, dan wakaf? Ini bukti dari kesadaran itu. Karena memang kalau zakat saja barangkali sudah ya. Tetapi ukuran keimanan itu bukan hanya di zakat. Ukurannya bukan di sholat 5 waktu, tetapi di luar sholat itu. Ukurannya bukan zakat, tetapi di luar zakat dalam bentuk infak, sodako, dan wakaf. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Itu yang benar kan. Orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan tidak ragu-ragu dengan keimanan itu dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Itulah yang benar. Nah, orang yang ini tidak dikatakan dan mengeluarkan zakatnya, ya, tetapi berjihad dengan jiwa dan hartanya. Disitulah sebenarnya tanda dari keimanan itu bukan zakat. Yang keempat adalah haji. Jumlah jamaah haji ini terbanyak di antara negara-negara Islam karena memang jatah kita banyak. Ya. Mestinya sekian juta orang yang haji itu pulang dengan orang yang baik. Karena namanya haji itu akhirnya adalah mabrur. Mabrur itu dari kata-kata albirru. Albirru itu adalah kebaikan. Orang yang pulang haji dan diterima hajinya itu menjadi orang yang banyak kebaikannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang telah menunaikan haji dan perilakunya menjadi baik. Ini pertanyaan bagi kita untuk muhasabah. Nah, yang paling buruk adalah Muslim tapi dia tolak sholat. Berarti agamanya tidak ada tiangnya ini. Ya. As-salatu imaduddin. Ya. Tidak sholat, dia sholat setahun sekali, Idul Fitri aja. Orang yang seperti ini jumlahnya di Indonesia banyak sekali. Ya. Mudah berbuat maksiat, ya, orang seperti begini ya Muslim tapi merampok, membunuh. Ya. Dosanya semakin bertumpuk, dirinya semakin kotor. Ya. Tidak punya solusi untuk kesulitan hidup. Ya. Akhirnya cari yang haram, ya, sulit, apalagi yang halal. Hatinya sudah tertutup. Ini, Bapak, Ibu sekalian, kalau mau tahu berapa jumlah mereka, kita tidak perlu sensus. Kita lihat aja kalau ada konser musik yang mulai dari sebelum asar sampai habis isya, kita bisa bayangkan orang-orang ini ya sholatnya itu hukumnya apa. Jamak asar, maghrib, isya itu tidak ada. Nah ini kita bayangkan berarti sekian ribu anak muda itu tidak sholat. Nah ini survei kawan-kawan ya secara tidak resmi, 65% remaja di Indonesia tidak menjalankan sholat. Ini memprihatinkan sekali. Sekarang dalam akidah. Jadi syariah saja itu tidak dilaksanakan secara sepenuhnya. Bagaimana kualitas akidah? Akidah itu semestinya ya, mempunyai 3 komponen. Pertama adalah pernyataan dengan lisan, ya, keyakinan di dalam hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Al-iqrar bil lisan, wal inqiyad bil jawari, wal inqiyad bil qalb, wal amal bil jawari. Ini makna iman di dalam Islam yang ini tidak sama dengan apa yang disebut dengan faith atau belief dalam bahasa Inggris. Ya, ini memang cirinya bahasa Arab. Bahasa Arab itu mempunyai ismun mustarok atau nama yang mempunyai makna yang lebih dari satu. Keimanan ya, itu adalah sebuah keyakinan dalam hati yang diamalkan. Makanya bukti dari keimanan adalah perbuatan baik. Maka di dalam Al-Quran selalu disebutkan dengan amanu wa amilus solihat. Berarti iman itu selalu attach dengan amal soleh. Ya. Jadi berkata baik itu bagian dari iman. Menjaga tetangga itu bagian dari iman. Menghormati tamu, berbakti pada orang tua, suka sedekah, dan sebagainya.
Ada 77 cabang dalam keimanan itu. Nah, keimanan itu kemudian semakin dia tinggi, dia akan mencapai apa yang disebut dengan takwa. Orang akan menjaga keimanannya itu supaya tidak rusak. Karena iman itu yazidu wa yankus, tambah dan berkurang. Supaya tidak berkurang, dia dijaga dengan ketakwaan. Nah, ini ada 12 cabang keimanan yang sifatnya pribadi, 30 cabang yang berkaitan dengan hati, bukti keimanan maksudnya ini. 7 cabang mengenai lidah, 20 cabang mengenai kehidupan sosial. Ya. Hati dan kehidupan sosial merupakan amalan iman yang paling banyak. Nah, di sini ya, hati ya, termasuk di dalamnya keikhlasan, ya, kemudian takwa kepada Allah itu ada di dalam hati. Orang yang ingin menjaga keimanannya dari kerusakan, itu dia bertakwa ya, dari kerusakan yang jumlahnya 77 ini. Jadi takwa itu adalah menjaga diri dari maksiat, menjaga diri dari siksa, takut kepada Allah, ya, takut dari api neraka, takut dari fitnah ataupun dari musibah. Ya. Ini, nah masalahnya adalah banyak orang Islam yang beriman dalam arti yang verbal, dikatakan beriman pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, tetapi tidak ada amalnya. Contohnya begini, orang itu merasa sudah menjalankan syariat Islam, ditanya apakah beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman, tapi begitu dia berbisnis dia menipu. Begitu dia ada kesempatan untuk korupsi, dia korupsi. Berarti keimanannya itu tidak diamalkan. Ini masalah yang saya rasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari, cuma kita tidak menyadari bahwa orang yang mencuri itu keimanannya menjadi sangat menjadi lemah. Bahkan ketika seorang mencuri, ini hadisnya, la yasriku sarik wa huwa mu'minun, la yasni zani wa huwa mu'minun, la yaqtul qatil wa huwa mu'minun. Artinya bahwa ketika orang itu mencuri, ya, keimanannya tidak ada di dalam hatinya. Karena iman ada di dalam tempat yang sama dengan perbuatan itu. Jadi tidak mungkin seorang yang beriman kepada Allah melakukan perbuatan maksiat. Ini masalahnya. Maka keimanan di situ, keimanan orang-orang yang seperti ini adalah keimanan yang formalistis. Dalam surah Al-Hujurat yang saya baca tadi, innamal mu'minun ladzina amanu billah. Coba. Kata pertama innamal mu'minun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, di sini artinya adalah orang yang beriman secara verbal, secara formal, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti yang pertama tadi disebutkan adalah keimanan yang tadi tidak ada amalnya. Jadi iman yang benar adalah iman yang dilaksanakan dalam bentuk amal-amal soleh. Apa akibatnya ketika orang beriman tanpa amal soleh? Ya. Syariat hanya sebagai sebuah kewajiban. Dia kering dari keimanan. Ya. Dia formalitas. Dia adalah sebuah gengsi sosial. Kalau saya tidak puasa, saya nggak enak dengan orang lain. Kalau saya tidak Jumatan, saya nggak enak dengan orang lain. Masih berhitung seperti begitu. Ya. Sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Saya wajib sholat, saya harus melaksanakan. Bukan saya perlu sholat. Ya. Disitulah masalahnya. Keimanan juga tidak nampak dalam amal-amal ibadah ataupun kehidupan sosial. Orang yang beriman itu mestinya jujur. Orang yang beriman itu pasti amanah. Orang yang beriman itu pasti berkasih sayang. Orang yang beriman itu pasti berukhuwah Islamiyah. Sekarang kalau di logika kita balik, kalau ada orang yang selalu membuat mengadakan atau memprovokasi perselisihan antara umat Islam, ya, berarti keimanannya itu tidak ada, karena simbol keimanan adalah ukhuwah. Demikian juga korupsi
disiplin, kerja keras, dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada keimanan. Jadi orang yang malas itu sebenarnya orang yang imannya rendah. Ini adalah rumusan saja, logika kita bisa menerima dengan baik hal yang seperti begitu. Pada tingkat yang paling tinggi di atas keimanan adalah akhlak. Akhlak ini dalam bahasa yang lain adalah ihsan. Berislam pada tingkat ihsan atau berislam pada tingkat akhlakul karimah. Di sini problemnya bukan lagi keimanan kepada Tuhan atau kewajiban menjalankan syariat. Di sini kita sudah mempunyai kesadaran yang penuh, ya. Kesadaran bahwa hidup itu sepenuhnya harus lillahi rabbil alamin. Seperti yang kita ucapkan dalam setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti berpikir, berkata, berbuat, merasa, melihat, itu sudah dalam konteks ibadah kepada Allah. Nah, bahasanya ketika orang pada tingkat ihsan adalah bahasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pernah satu ketika sahabat orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah mengenai hari akhir. Ayyana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa mabda a'datta, apa yang kau siapkan untuk hari akhir? Orang itu kemudian menjawab dengan jujurnya, saya bukan orang kaya yang bisa bersedekah banyak. Saya juga bukan orang yang bisa bekerja keras dan memberikan zakat dan sedekah saya karena saya tidak mampu. Saya bukan juga ahli tahajud karena fisik saya lemah. Terus apa yang kamu bisa lakukan? Pertanyaan Rasulullah begitu. Orang Badui ini menjawab, ana uhibbullah wa rasulahu. Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu sudah berserta yang engkau cintai. Ternyata mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak sederhana. Kalau mencintai itu artinya adalah dia melakukan segala sesuatu untuk zat yang dia cintai. Dia menghindari sesuatu yang dibenci oleh zat yang dicintai. Nah, di situ sebenarnya ini adalah tingkat yang paling tinggi di dalam berislam. Itulah yang disebut al-Islam fi maqamil ihsan. Bapak Ibu sekalian, kalau dirinci lagi lebih banyak dari 77 cabang tadi. Dia orang yang muhsin ini, ya, orang yang berislam pada tingkat ihsan atau orang yang berakhlak, itu seluruh perbuatannya adalah baik. Baik pada teman, baik pada Ibnu Sabil, baik dalam perkataan, orang yang menahan marahnya, memaafkan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengunjungi orang sakit, simpel, ada yang kecil-kecil, ada yang besar juga. Memberi nasihat orang yang sesat. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, ya jangan kemudian kita mentolerir mereka. Kita harus memberi nasihat. Jika dia disakiti, dia membalas dengan kebaikan. Ya, bila ada orang yang menghajatkan sesuatu, dia penuhi hajatnya. Ketika ada orang lain yang mempunyai beban berat, dia meringankan beban itu. Ketika melihat orang miskin, dia menyantuni. Pada orang tua dia baik. Seluruhnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan bukan berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Ya. Kenapa disebut ihsan kepada orang tua ini? Karena memang kita di rumah itu, ya, perilaku kita, sikap kita kepada orang tua tidak diketahui oleh orang lain. Yang tahu hanya Allah. Ya, kita ribut dengan orang tua, tidak ada orang tahu. Makanya ihsan ini adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat, percayalah bahwa Allah melihatmu. Ini tingkat kesadaran yang paling tinggi di dalam berislam. Ya. Sama juga dalam Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum.
Artinya bahwa kalau kamu berbuat ihsan pada orang lain atau berbuat baik pada orang lain, berarti Anda berbuat baik kepada diri sendiri. Ini logikanya mudah diterima. Seperti di dalam motivasi, masukkan energi positif dalam diri Anda, hilangkan energi negatif. Itu sebenarnya adalah melakukan perbuatan baik untuk siapa saja. Itu berarti memasukkan energi positif ke dalam diri kita. Kalau kita menyakiti orang lain, ya kita memasukkan energi negatif dalam diri kita. Ini hadis ayatnya jelas sekali. In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat ihsan, Anda berbuat ihsan pada diri sendiri. Dan itu yang membuat orang itu sehat. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya seorang muslim itu menjalankan syariatnya dengan keimanan. Jadi ada keimanan meskipun sedikit. Ya. Ketika menjalankan sholat, kita harus khusyuk. Puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, berpuasa dengan iman. Ya. Dari situlah kita akan terhindar dari perilaku munkar dan keji fahsya wal munkar. Ya. Seorang yang muslim seharusnya adalah beriman dan mengamalkan keimanannya. Beriman dan beramal soleh. Ya. Dalam kehidupan agar tidak lemah dari pengaruh-pengaruh apapun. Karena saya melihat iman itu seperti imunitas. Ya. Orang yang beriman tinggi, dia akan imun terhadap godaan-godaan yang akan merusak dirinya. Keimanan itu di situ. Orang yang beriman, dia tidak akan pernah korupsi. Orang yang beriman tidak akan pernah melakukan dosa besar. Itu pasti. Ini logika yang kalau diteliti secara psikologis saya yakin. Ya. Orang yang percaya dengan agamanya, tidak usah percaya kepada agama lah. Ya. Orang yang percaya dengan paham sekularismenya, dia akan mempertahankan keyakinan mengenai sekularismenya itu dan tidak akan mudah terpengaruh. Sama dengan orang komunis. Keyakinan orang komunis itu ya, setara dengan keimanan seorang muslim. Dia beriman tidak ada Tuhan, kita beriman ada Tuhan. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh apa-apa yang datang dari luar dirinya. Yang paling tinggi adalah seharusnya seorang muslim itu terus berusaha menuju tingkat ihsan, berislam dengan akhlak, akan selalu berpikirnya Islam, berkata Islam, merasanya Islam, perbuatannya adalah Islam. Ini. Pengaruh yang lain adalah paham relativisme. Ini paham yang agak filosofis, tapi realitas di masyarakat muncul paham ini. Ini di kalangan mahasiswa ada kata-kata ini. Kebenaran itu relatif, yang absolut hanya Tuhan. Nah, kalau orang berpikir tidak kritis, wah ini benar ini. Berarti kita ini manusia relatif. Nah, kalau relatif begitu, Nabi relatif dong. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi, karena Nabi sebagai manusia, hadis-hadis itu relatif kebenarannya. Ini satu kesalahan yang menjerumuskan. Ya. Ini paham relativisme memang. Semua yang sifatnya manusiawi itu dianggap relatif. Nah, ada lagi, kita tidak tahu kebenaran mutlak, yang tahu hanya Tuhan. Nah, ini kata-kata yang menyesatkan lagi. Tuhan itu menurunkan kebenaran mutlak kepada manusia melalui Al-Quran. Kenapa kita tidak tahu? Kalau kita dianggap tidak tahu kebenaran mutlak, berarti kita ini selalu dalam keadaan mencari kebenaran. Nah, akhirnya muncul kata-kata, karena kita tidak tahu kebenaran, jangan merasa benar sendiri. Kita sedang mencari kebenaran. Ini yang terjadi. Kita mencari kebenaran. Ya. Saya pernah dimarahi oleh guru saya, Profesor Nakib Alatas. Ya. Kita sedang mencari kebenaran, Prof. Dan ini banyak di kalangan terpelajar di Indonesia juga mengatakan begitu. Dia bilang salah. Ya. Kita ini sudah di atas kebenaran. Islam adalah agama yang benar. Ya. Kita tidak pernah mencari kebenaran. Islam sudah benar. Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Fatihah itu bukan kita mencari petunjuk jalan yang benar, tetapi
maknanya adalah supaya kita ditetapkan pada kebenaran ini. Itu beliau tegas sekali. Ya. Jadi kata-kata mencari kebenaran sekarang ini didengung-dengungkan. Bahkan ada di Jakarta itu koran yang sangat relativis betul ya. Kata-katanya begini, kebenaran tidak pernah memihak. Ya, ini kata-kata yang filosofis, orang nggak sadar kan. Berarti kebenaran ada di semua pihak. Berarti semua agama benar, semua orang benar. Nah di sini bingung lagi kan, bukan tidak ada kebenaran, tapi kebenaran ada di semua pihak. Itulah yang namanya relativisme itu. Yang seperti begini ini anak-anak muda kita ya, tentu tidak akan bisa merespon ini ya. Nah ini kata-kata anak muda, ya, orang liberal tentunya. Ketika saya mengatakan agama saya benar, saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa agama orang lain salah. Apalagi kemudian menyalah-nyalahkan atau memaki-maki. Kenapa tidak bisa mengatakan orang lain salah? Berarti kalau Anda beragama tidak tahu bahwa Anda benar, ya Anda berarti tidak beragama dengan baik. Semua orang yang beragama mengatakan agama saya benar. Kenapa? Ini orang Islam. Ya. Coba tanya orang Nasrani, ada nggak yang mengatakan? Nggak ada. Ya, tapi orang Islam ini ingin toleransi dengan apa namanya yang sangat ekstrim begitu. Ya. Dia tidak berani mengatakan agama orang lain salah. Ya kita tidak berarti menyalah-nyalahkan agama orang lain. Ya, tetapi kita tahu bahwa dalam standar Islam, agama selain Islam itu adalah salah dan sesat. Ini yang anak-anak tidak mengerti. Ya. Masalahnya ada di mana? Ini wacana relativisme ini ada di mana-mana. Dan tidak tahu bagaimana remaja itu menolak wacana-wacana seperti begini. Juga tidak mengerti ya antara khotok wasawab. Jadi hak dan batil. Jadi begini, anak-anak tidak mengerti kalau fikih ya, ijtihad para ulama itu statusnya itu adalah khotok wasawab. Ya, kalau khotok ya itu tidak ada masalah karena kan diberi pahala 1. Kalau shawab pahalanya 2. Tetapi kalau orang itu batil ya dia sesat. Kalau hak dia benar. Beda, khotok dengan batil berbeda. Nah, di sini anak-anak tidak mengerti derajat kebenaran di situ. Ya, kalau apa namanya kita tidak sholat, tidak kunut ya berarti kita kafir. Kalau tidak berjanggut ya kita tidak mengikuti sunnah Rasul, itu batil, itu adalah kebatilan. Di sini kadang-kadang tercampur itu dan anak-anak tidak paham. Ya, makanya ketika anak-anak muda mulai hijrah, di sini bingungan dia membedakan khotok wasawab hak dan. Nah, di situ juga adanya ajakan untuk toleransi dalam arti menghormati agama atau menghormati perbedaan, itu akhirnya dia tersesat dengan persamaan-persamaan. Kita ini sebenarnya bukan harus menyamai-nyamakan, tapi harus membeda-bedakan dengan cerdas. Tapi sekarang ini kita diajari supaya kita sama dengan ini, sama dengan ini. Kita sama dengan Kristen, kita sama dengan Hindu, kita sama dengan budaya lokal. Nah, ini kata-kata ini adalah kata-kata yang baunya adalah relativisme. Bapak Ibu sekalian, ada lagi pengaruh pluralisme agama. Ini lebih berat lagi. Ya. Pernyataan ini tahun 2002 ya, ketika liberalisme lagi marak-maraknya dan dananya lagi besar-besarnya. Orang liberal pernyataannya menjadi berani-berani. Supaya apa? Supaya digelontorkan dananya. Semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran. Islam bukan paling benar. Semua agama adalah benar dengan variasi tingkat kadar kedalaman yang berbeda-beda. Semua agama ada dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga pencipta jalan menuju kebenaran yang tidak pernah ada ujungnya. Ini relativis juga. Karena dalam pluralisme ada relativisme. Ada lagi, kebenaran ada dan ditemukan pada semua agama. Jadi pluralisme agama sudah menjadi hukum Tuhan, tidak mungkin berubah.
kebenaran kalau semua agama benar, nah ini logikanya tidak bisa diterima. Ini orang tidak berpikir ini kata-kata ini adalah kata-kata yang klise aja. Sekarang ini contohnya. Kita dengan agama Nasrani ini berbeda. Bedanya hanya satu aja. Ya, yang penting ya. Pertama adalah bahwa Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Sementara orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu disalib. Kalau orang punya logika yang benar, tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Disalib dan naik ke atas, tidak mungkin. Nah, penyalipan itu di dalam agama Kristen merupakan sebuah asas dalam teologi mereka. Tanpa ada penyalipan tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada Yesus juru peselamat. Ya, kan berarti bubar itu teologinya. Kalau penyalipan diganti dengan menjadi diangkat ke langit. Ya. Jadi kalau dua-duanya benar, adalah omong kosong, tidak mungkin terjadi. Satu lagi misalnya, di dalam agama Hindu, memuja Tuhan harus melalui patung. Di dalam Islam yang memuja Tuhan melalui patung itu adalah musyrik. Musyrik itu finnar. Masa Tuhan memberikan surga bagi orang yang menyembah patung dan memberikan neraka pada orang Islam yang menyembah Tuhan melalui patung? Ini kan berarti Tuhan tidak adil. Bagaimana kita akan menerima dua kebenaran yang saling bertentangan? Nah, ada lagi orang yang ngada-ngada ini. Ya. Beriman itu adalah percaya kepada Tuhan. Ya, tidak harus melihat agamanya apa, sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Ini logikanya sama sekali sangat lemah. Kata iman yang saya sebutkan tadi itu, ya, al-iqrar bil lisan wal inqiyad bil qalb wal amal bil jawarih. 3 hal ini, ya, lisan, keyakinan, dan perbuatan. Agama lain punya istilah yang seperti orang yang mengatakan beriman kepada Tuhan, tapi dia melakukan dosa besar, kemudian diampuni. Ya. Yesus mengampuni Tuhan itu. Apakah ini sama dengan keimanan dalam Islam? Tidak. Jadi omong kosong kalau tanpa harus melihat agamanya apa, di hadapan Allah adalah sama, pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan. Nah, yang seperti begini ini, itu tidak mudah dipahami oleh anak-anak kita. Nah, pluralisme ini adalah ideologi ataupun paham yang dihembuskan di media-media sosial di perguruan tinggi. Bahkan di UIN Jakarta itu ada disertasi lulus dengan baik yang di situ membuktikan bahwa ahlul kitab masuk surga. Orang-orang seperti begini ini memang sudah mempunyai keyakinan ya bahwa Islam bukan agama yang paling benar. Dia juga tidak memahami dinul Islam. Dinul Islam dalam pengertian ini adalah ad-dinul al-kamil. Ya. Kalau kita bicara Islam, maka kita bicara Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya Islam. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin hanifan musliman. Ya, Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim. Nah, ini kalau dia memahami dinul Islam berarti dia tidak mungkin akan mengatakan bahwa agama Nasrani yang sekarang ini ya, adalah sama dengan agama Islam. Dan sebenarnya dalam keyakinan saya, Nasrani bukan agama, Yahudi bukan agama. Allah menurunkan Islam melalui Nabi Isa, menurunkan Islam melalui Nabi Musa. Ahli kitab yang dalam Islam. Nah, ada ayat-ayat yang menyalahkan ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha hum syarrul bariyah. Jelas. Ya. Juga tidak mengerti konsep Tuhan Allah. Ya. Ini kadang-kadang disalahpahami juga karena cendekiawan kita ini juga menafsirkan atau menerjemahkan kata Allah ini dengan Tuhan. Innad dina indallahil Islam,
Sesungguhnya beragama menurut Tuhan T besar adalah berserah diri. Nah, ini makna Tuhan yang seperti ini kemudian dikacaukan. Seakan-akan Tuhan itu adalah satu untuk semua agama, dan itu namanya adalah Allah yang merupakan kombinasi alif, lam, dan ilah. Nah, selain itu, orang yang terpengaruh ini adalah orang yang tidak paham teologi agama lain, menyamanyamakan tapi tidak mengerti. Nah, yang paling berbahaya ini, paham feminisme. Ini kalau dijelaskan panjang lagi nih ya. Tapi saya ingin mengutip pernyataan seorang dosen di perguruan tinggi Islam. Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks suci tersebut tertuju pada perilaku seksualnya, bukan orientasi. Ini bahasa feminis ini. Perilaku dan orientasi. Mengapa menjadi heteroseksual, homoseksual, lesbi, dan biseksual adalah kodrati. Sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih sunatullah. Oke. Sementara perilaku seksual, perilaku ini bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi, sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, maka hubungan demikian dapat diterima. Seorang profesor mengatakan begitu. Anda bisa bayangkan anak muda yang tidak mengerti agama berkiblat kepada orang yang menyatakan seperti begini, bagaimana tidak terpengaruh? Masalahnya di mana? Pengaruh paham feminisme dan kesetaraan gender di masyarakat dan di perguruan tinggi ini sangat besar. Ada studi wanita di perguruan tinggi, isinya adalah penyebaran kesetaraan gender. Tidak memahami. Nah, mahasiswa yang tidak paham kemudian ikut, itu doktrinnya luar biasa. Akhirnya apa? Fikih itu pada salah semua gitu. Ya, warisan menjadi salah, ya. Kemudian hak wanita di dalam keluarga menjadi salah. Nah, pemahaman perbedaan kodrat laki dan perempuan menjadi dihilangkan, karena kesetaraan itu adalah kesetaraan yang menyeluruh. Akhirnya orang mengikut-ikut aja gitu ya, tidak memahami konsep nikah, ya karena maksudnya LGBT ini tidak memahami atau menerima hukum-hukum yang pasti tentang dosa hubungan sejenis. Ya, akhirnya ditafsirkan kesalahan kaum Nabi Lut itu bukan karena homonya, tetapi karena perbuatan yang lain katanya. Ini ngada-ngada ini. Itu kan karena kata mufasir ya. Sekarang itu kan kata Anda juga. Kita percaya kepada Anda atau percaya kepada ulama? Nah, bagi orang yang terperosok ke dalam kelompok LGBT, syariah sudah tidak ada lagi bagi dia. Ini ada kelompok-kelompok bukan hanya wacana, tapi sudah mempraktekkan ini. Nah, ini sekarang yang sangat berbahaya, ya, yang menyerang anak muda, ya, dengan kelompok yang solid. Ya. Jangan sampai kecolongan ini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita ini diam-diam tahu-tahu terpengaruh ide atau praktek seperti itu dan tidak bisa keluar biasanya. Ini mohon kita perhatikan betul-betul ya gejala-gejala yang seperti begini ini. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak berpanjang lebar lagi ya. Solusinya bagi kita semuanya ya, dari kecil ya, kenapa kita di dalam hadis diperintahkan oleh Nabi untuk mewajibkan anak-anak untuk sholat. Ketika umur 10 tahun belum balik, kalau tidak sholat kita harus memukulnya. Kenapa? Karena memang kebiasaan sholat itu harus ditanamkan sejak anak-anak. Tidak bisa Anda memaksa anak yang sudah kuliah untuk mulai sholat, itu sulit. Makanya supaya apa? Supaya tertanam kebiasaan itu ketika dewasa. Yang pertama. Yang kedua, ketika remaja, orang tua sekolah perlu memberi penjelasan tentang makna syariat yang dia laksanakan itu dan faedahnya terhadap kehidupan. Jadi sholat itu untuk apa? Banyak orang, anak muda bertanya, untuk apa? Kita capek-capek minta doa, tapi Allah nggak mengabulkan. Nah, di sini perlu wawasan orang tua ya, mengenai arti doa itu seperti apa,
usaha kita dalam kaitannya dengan doa seperti apa. Nah, ketika remaja ya, telah mengerti dan menjalankan syariat, maka faedah syariat harus ditingkatkan menjadi kesadaran untuk beramal soleh. Jadi nggak usah teori iman dijelaskan kepada anak-anak. Ya. Jelaskan aja, kalau Anda beriman kepada Tuhan, Anda hormati orang tua dong. Anda harus bersedekah dong. Kalau Anda beriman kepada Tuhan, Anda harus berkata baik dong. Ya, itu kontraproduktif kalau Anda suka memaki-maki orang dan Anda mengaku Anda beriman. Logika-logika seperti begini saya kira perlu dikenalkan anak muda yang sekarang ini juga sangat ekstrim mengingkari efektivitas syariah. Sudah sholat, sudah berdoa, nasib nggak berubah. Nah, ini logika ini memang masuk dalam pikiran anak-anak muda. Nah, jika iman telah menjadi amal, ya, insya Allah akhlak akan lahir dari generasi kita. Terima kasih. Sekedar informasi, saya menulis buku ini ya, dan saya mengupas habis mengenai feminisme, liberalisme, humanisme dan lain sebagainya dalam buku Mishkat ini. Anak-anak muda alhamdulillah banyak yang berminat, tapi saya tidak tahu apakah sudah banyak yang membaca ini atau belum. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak muda kita supaya terbebas dari paham liberalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.